bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, siapkan dulu alat tulis. Jika nanti ada hal penting di pembahasan ini, kalian bisa langsung catat. Sebelum kita mulai ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa sih yang nggak kenal dengan Isaac Newton? Ilmuwan asal Inggris ini terkenal dengan kisah jatuhnya apel. Ini paling umum ya yang dibahas di ilmu pengetahuan alam. Saat duduk di bawah pohon apel, Newton melihat ada apel yang jatuh dari pohonnya. Mengetahui kejadian itu, Newton tidak hanya diam. Apakah Newton hanya menganggap apel itu sudah hampir busuk, sehingga apel itu jatuh dari pohon? Ternyata tidak. Pertanyaan terbesar Newton pada saat itu adalah, mengapa apel jatuhnya ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Nah, dari pertanyaan itu, Newton berhasil menemukan suatu besaran yang disebut dengan gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi ini mengungkapkan alasan kenapa apel tersebut jatuh ke bawah, nggak ke atas, yaitu ada gaya tarik bumi yang arahnya ke bawah atau menuju pusat bumi. Nah, dari kasus ini, di manakah peran fisika sebenarnya? Ternyata Newton telah menerapkan hakikat fisika, yaitu hakikat fisika sebagai sikap. Sikap Newton yang selalu ingin tahu, kreatif, dan juga jujur. Lalu, apa sebenarnya hakikat fisika itu? Dan mungkin ada pertanyaan lain nih. Dari mana Newton bisa menemukan konsep gaya gravitasi ini? Apakah hanya khayalannya atau hanya sekedar mengira-ngira? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di pembahasan fisika hari ini, ya, yaitu tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Sebelum ke inti materinya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hakikat fisika melalui video pembelajaran dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan metode ilmiah melalui video pembelajaran dengan baik. Oke, mungkin kita udah umum ya mendengar kata fisika. Nah, tapi apa sih sebenarnya arti dari fisika itu sendiri? Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala alam dan fenomena alam beserta interaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, tadi kan saya menjelaskan ada kata hakikat fisika saat menjelaskan tentang Isaac Newton. Nah, sebenarnya apa arti dari hakikat fisika itu? Hakikat fisika itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena atau gejala alam melalui serangkaian proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan menghasilkan produk fisika. Nah, hakikat fisika ini ada 3. Yang pertama ada fisika sebagai produk, kemudian fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Fisika sebagai produk ini tentunya dalam memenuhi kebutuhannya, manusia pasti butuh interaksi dengan baik antara sesama manusia maupun antara manusia dengan alam. Seluruh interaksi tersebut memunculkan suatu keingintahuan baik tentang alam maupun gejala fisik dalam kehidupan.
Keingintahuan itu bisa terpecahkan jika ada penelitian. Dari berbagai penelitian itulah muncul berbagai teori atau dokumentasi kegiatan. Teori-teori itu nantinya didaftar, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis menjadi kumpulan pengetahuan. Nah, kumpulan pengetahuan ini yang disebut dengan fisika sebagai produk. Ya, produknya bisa berupa fakta, konsep, rumus, prinsip, hukum, maupun model. Ya, jadi intinya fisika sebagai produk itu hasil temuan dari para ilmuwan yang disusun sebagai sebuah produk berupa fakta, konsep, rumus, prinsip, hukum, dan model. Oh iya, satu lagi, ada berupa teori juga. Ya. Yang kedua adalah fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses itu cara ilmuwan untuk menyelidiki segala sesuatu di fisika sehingga menghasilkan produk fisika, ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan metode ilmiah. Jadi ada ilmuwan dengan cara metode ilmiah ini, ilmuwan itu bisa menemukan suatu temuan, ya, atau suatu produk yang tadi dikatakan. Bisa berupa fakta, konsep, rumus. Nah, caranya dengan metode ilmiah atau proses ilmiah. Ya, nanti ada langkah-langkahnya bagaimana cara penelitian dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. Nanti akan dijelaskan setelah materi hakikat fisika. Kemudian yang ketiga, fisika sebagai sikap. Ya, tadi dikatakan bahwa Newton itu telah melakukan salah satu hakikat fisika sebagai sikap, ya. Di antaranya apa aja? Ada rasa ingin tahu, kemudian jujur, ya, kreatif, ya, dan lain sebagainya. Jadi selain dari produk yang dihasilkan, kemudian kita melakukan suatu proses penelitian, nah di dalamnya itu terdapat sikap ilmiah, ya, yang diantaranya ada rasa ingin tahu yang tinggi, tanggung jawab, kreatif, jujur, teliti, kerjasama, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, apa sih manfaat dari kita belajar fisika? Ternyata banyak, ya, manfaat dari kita belajar fisika ini. Yang pertama, bisa melatih berpikir logis dengan memahami konsep dan fakta, ya. Dengan belajar fisika ini diharapkan dapat terbentuk sikap positif dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam semesta serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bisa memupuk sikap ilmiah yang meliputi tadi yang dikatakan sikap jujur, kemudian kritis, kreatif, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kita bisa mengerti fenomena alam. Ternyata fenomena alam ini ada kaitannya dengan konsep fisika. Selanjutnya, manfaatnya adalah relevan dengan bidang sains lainnya. Ya, contohnya nih ada beberapa suatu keilmuan, ya, yang berhubungan atau relevan dengan fisika. Yang pertama ada astrofisika. Nah, astrofisika ini merupakan gabungan antara ilmu fisika dan astronomi yang mempelajari interaksi benda-benda langit. Kemudian ada biofisika, yaitu gabungan antara fisika dan biologi. Ilmu ini mempelajari proses-proses biologis yang melibatkan konsep fisika, ya. Kemudian ada fisika medis, ya, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu kedokteran. Ilmu ini mempelajari tentang kesehatan dalam konsep fisika. Mungkin kalian sudah dengar, ya, sinar X dalam ilmu kedokteran, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari
fisika relevan dengan bidang sains lainnya, yaitu pada fisika medis. Kemudian ada fisika material, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu bahan. Ilmu ini mempelajari tentang karakteristik suatu bahan secara fisik. Misalnya, titik didih bahan, kemudian bentuk kristal bahan, kelenturan, dan sebagainya. Selanjutnya ada geofisika, yaitu gabungan antara geologi dan fisika. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat bumi. Dan ada juga fisika optik nih, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu optik. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan interaksinya dengan materi. Kemudian, fisika ini manfaatnya bisa mengikuti perkembangan teknologi, misalkan dari HP, TV, dan lain sebagainya. Satelit juga ya kan, itu salah satu penerapan dari fisika ya. Nah, tadi dikatakan bahwa fisika sebagai proses itu kan merupakan cara ilmuwan untuk menemukan suatu temuan ya, atau suatu produk yang tadi itu berupa fakta, teori, konsep. Nah, itu dilaluinya dengan cara metode ilmiah atau langkah-langkah metode ilmiah ya. Tapi yang ditanyakan sekarang adalah apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Ada kriteria metode ilmiah nih. Yang pertama, berdasarkan fakta. Ya, jadi keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian yang akan dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Tidak ada hayalan, tidak mengira-ngira. Pokoknya berdasarkan fakta yang nyata. Kemudian yang kedua, berbasis prasangka atau objektif. Nah, di sini harus mempunyai sifat bebas prasangka, ya. Bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif atau tidak mengandalkan perasaan dan hati nurani. Jadi harus objektif aja gitu. Kalau keadaannya begitu ya harus begitu. Tidak bisa ditambahkan dengan perasaan kita atau hati nurani kita. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis. Jadi semua kejadian harus dicari sebab akibatnya serta pemecahannya menggunakan analisis yang tajam dan logis. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah ini bisa dilakukan dengan menyusun hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan atau jawaban sementara sebelum melakukan penelitian. Dan yang kelima, dari kriteria metode ilmiah ini adalah teknik kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh ini berdasarkan hasil eksperimen ya, bukan dugaan sementara. Tadi bisa berbentuk kuantitatif. Kuantitatif itu berupa angka atau bentuknya bisa kualitatif, yaitu berupa deskripsi. Oke, jadi metode ilmiah itu punya langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama adalah melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan ini merupakan tahap awal untuk menemukan masalah yang akan diteliti. Contohnya, gimana nih? Nah, ini ada contohnya. Suatu hari, Fikri diminta oleh ibunya untuk membeli telur di Alfamart yang ada di depan komplek rumahnya. Ketika mendapat perintah dari ibunya, otomatis kan Fikri pun langsung bergegas untuk pergi membeli telur tersebut. Saat pertama keluar rumah, Fikri menggunakan baju kaos yang berwarna hitam. Namun baru beberapa langkah, Fikri sudah tidak tahan dengan panas yang menyerap di tubuhnya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan mengganti pakaiannya karena pakaian hitam yang ia gunakan telah bermandikan keringat ya. Jadi udah bau keringat, udah basah oleh keringat gitu. Saat sudah mengganti pakaian, ia pun bergegas menuju Alfamart. Ya.
Sepanjang jalan ia terheran-heran, mengapa rasa panas yang ia rasakan sekarang jauh berbeda saat tadi ia memakai baju berwarna hitam. Nah, bagaimana cara menerapkan metode ilmiah pada kasus ini? Nah, yang pertama kan tadi melakukan pengamatan. Nah, ini adalah kasus atau suatu keadaan yang bisa diamati ya. Salah satunya adalah cerita Fikri ini. Nah, berdasarkan cerita sebelumnya, maka dapat diamati masalahnya, yaitu penyebab ketika memakai baju hitam lebih terasa panas dibandingkan warna lainnya. Itu merupakan langkah pertama dari metode ilmiah, yaitu melakukan pengamatan. Langkah selanjutnya adalah rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini merasakan adanya masalah pada kasus tersebut. Nah, biasanya di rumusan masalah ini dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, yaitu 5W dan 1H. Contohnya dari kasus tadi, Fikri ingin mengetahui apakah penyebab baju warna hitam lebih terasa panas dibandingkan warna lain ketika memakainya. Nah, jadi apa penyebab baju hitam bisa lebih terasa panas dibandingkan dengan warna lain ketika kita menggunakannya atau memakainya? Nah, pertanyaan itu merupakan salah satu bentuk rumusan masalahnya. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Ya, jadi setelah kita merumuskan masalah tadi, kita tuh berusaha untuk mencari informasi-informasi yang relevan dengan kasus yang tadi. Kita melakukan studi pustaka untuk menemukan teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Contohnya nih, Fikri mencari tahu melalui buku-buku dan internet tentang penyebab ketika memakai baju warna hitam lebih terasa panas dibandingkan warna lainnya. Langkah yang keempat adalah hipotesis. Ya, hipotesis itu merupakan dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Contohnya, Fikri menduga bahwa baju berwarna hitam itu akan lebih cepat merasa panas matahari dibandingkan dengan warna lainnya. Namun, di sini perlu dicatat, hal itu belum tentu benar karena bisa aja disebabkan oleh hal lain. Jadi, hipotesis itu terserah kita, jawabannya itu berupa jawaban sementara, bukan sebagai jawaban akhir ya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan eksperimen ya. Setelah tadi kita membuat hipotesis atau jawaban sementara, selanjutnya kita lakukan eksperimen. Eksperimen ini merupakan tahap pengujian terhadap hipotesis menggunakan alat dan bahan yang telah ditentukan sebelumnya. Eksperimen ini terdapat variabel penelitian ya, yang terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas ini merupakan variabel yang dapat diubah secara bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang diteliti di mana perubahannya bergantung pada variabel bebas. Dan variabel kontrol merupakan variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap ya. Nah, perlu diperhatikan ya, yang pertama, usahakan hanya satu variabel bebas selama eksperimen ya. Jadi variabel bebasnya hanya satu. Kemudian pertahankan kondisi yang tetap pada variabel-variabel yang diasumsikan konstan. Lakukan eksperimen berulang kali untuk mendapatkan variasi hasil. Dan yang terakhir adalah catat hasil eksperimen secara lengkap. Nah, di sini masih pada tahap eksperimen. Contohnya gini, pada kasus Fikri tadi, di tahap eksperimen ini, Fikri melakukan eksperimen untuk mengetahui penyebab ketika memakai baju warna hitam lebih cepat merasa panas dibandingkan baju cerah dengan menggunakan dua kertas berwarna, yaitu hitam dan putih, untuk menutup air yang diletakkan di bawah sinar matahari. Itu yang
akan Fikri lakukan di eksperimen ini. Kemudian Fikri itu melakukan atau menuliskan variabel yang terdapat dalam eksperimen ini. Yang pertama, variabel bebasnya itu adalah kertas yang digunakan, yaitu warna hitam dan warna putih. Kemudian variabel terikatnya adalah suhu air. Kemudian variabel kontrolnya, yang pertama ada volume air yang digunakannya itu sama. Dan yang kedua panas matahari. Selanjutnya, Fikri melakukan atau melis alat dan bahan yang akan dilakukan selama eksperimen ini, yaitu 2 buah toples atau gelas yang memiliki ukuran yang sama persis. Kemudian kertas berwarna hitam dan putih tentunya ya. Untuk mengukur suhunya pasti menggunakan termometer ya. Terus perekat atau selotip, dan yang terakhir adalah air. Langkah kerjanya yang pertama, rekatkan kertas berwarna putih di salah satu gelas dengan menggunakan selotip. Lakukan juga hal yang sama pada poin 1 menggunakan kertas warna hitam ya. Tadi kan merekatkan kertas berwarna putih ya. Sekarang merekatkan kertas warna hitam di salah satu gelas dengan menggunakan selotip. Terus langkah yang ketiga, isi kedua gelas tadi dengan air yang jumlah atau volumenya sama. Langkah yang keempat, letakkan gelas di tempat yang terkena sinar matahari selama 2 jam. Dan langkah yang kelima, ukur suhu air dari masing-masing gelas menggunakan termometer yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, setelah melakukan eksperimen, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Data yang diperoleh dari hasil eksperimen ada 2 macam, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Tadi sudah dijelaskan bahwa data kuantitatif itu data yang berupa angka, sedangkan data kualitatif yaitu data yang berupa deskripsi atau kata-kata ya, atau berupa cerita dan kalimat lainnya tapi secara ilmiah. Nah, di sini contohnya adalah diperoleh data kuantitatif ya, berupa angka. Nah, di sini disertakan tabel ya. Di analisis data ini bisa disajikan tabel, kemudian grafik, diagram, dan lain sebagainya. Di sini contohnya disajikan tabel. Nah, tadi kan ada kertas warna hitam dan putih. Kemudian diukur tuh suhunya selama dipanaskan matahari selama 2 jam tadi. Ternyata suhu yang diperoleh dari kertas hitam itu sebesar 108 derajat Celcius. Dan suhu yang diperoleh dari kertas putih itu sebesar 65 derajat Celcius. Fikri menganalisis data yang diperoleh bahwa gelas yang ditutup dengan kertas berwarna hitam memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibungkus dengan kertas warna putih ya. Tuh lihat. Kertas yang warna hitam itu memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan kertas yang berwarna putih. Gelas yang berwarna hitam lebih cepat menyerap cahaya panas dibandingkan dengan warna putih. Hal ini disebabkan karena gelas yang dibungkus kertas hitam menyerap lebih banyak cahaya dan panas. Benda yang berwarna gelap akan menyerap semua panjang gelombang cahaya putih dan tidak memantulkannya. Karena tidak dipantulkan kembali, cahaya yang terserap tadi akan berubah menjadi bentuk yang lain, yaitu menjadi panas. Hal ini juga membuat memakai baju yang berwarna gelap saat matahari sedang bersinar terik membuat kita menjadi lebih mudah kepanasan. Nah, setelah analisis data, barulah kita membuat kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan ringkasan analisis data yang menghubungkan hasil eksperimen dengan hipotesis. Contohnya, berdasarkan eksperimen dan analisis data dapat disimpulkan bahwa baju berwarna hitam akan lebih cepat merasa panas matahari dibandingkan dengan warna lainnya. Nah, hipotesis yang diajukan oleh Fikri tadi berarti dapat diterima karena sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, itulah langkah-langkah metode ilmiah yang dilakukan
ketika kita akan melakukan suatu penelitian ya. Berarti ketika kita menemukan suatu konsep, rumus, dan lain sebagainya itu tidak hasil khayalan sendiri atau tidak hasil mengira-ngira, tapi itu tentunya hasil dari proses ilmiah ya yang kita lalui dengan langkah-langkah metode ilmiah tadi. Nah, setelah penjelasan tadi, kalian bisa coba nih membuat langkah-langkah metode ilmiah. Buatlah langkah-langkah metode ilmiah di kasus berikut. Balon tiup yang diisi air lalu dibakar dengan api tetapi tidak pecah. Meskipun lama-kelamaan air akan keluar dan balon kempes. Nah, itu adalah pengamatannya ya. Berarti langkah pertama pengamatannya sudah ada di sini ya. Kasusnya sudah ada di sini. Kalian tinggal cari atau buat langkah-langkah selanjutnya dari metode ilmiah ini. Jadi buat langkah-langkah metode ilmiah dari kasus ini ya. Oke, jika ada pertanyaan mengenai tugas maupun materi tentang hakikat fisika dan langkah-langkah metode ilmiah, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga hubungi WhatsApp pribadi saya. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran fisika hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.